Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Herati, NRP 0521110024. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum pertama modul 1 DMJK. Nah, di sini kita menggunakan dua lantai, yaitu ada yang di lantai 1 dan juga ada yang di lantai 2. Sedangkan di lantai 1 itu terdapat 101 host dan di lantai kedua itu terdapat 200 host. Nah, untuk di lantai 1 itu terdapat di sini kita mempunyai tabel jaringan yang untuk lantai 1 yaitu 192.168.1.0/25 untuk subnet max-nya. Yang kedua, yang di lantai 2 yaitu ada di 192.168.2.0/24 dan 24 itu untuk subnet max-nya. Dan untuk antar router itu 192.168.3.0/30 itu untuk subnet max-nya. Nah, di sini kita menggunakan topologi jaringan seperti ini. Di sini kita menggunakan, kenapa kita tidak menggunakan 101 PC dan untuk di lantai pertama dan 200 PC untuk di lantai kedua, karena itu terlalu rumit untuk kita. Jadi kita hanya menggunakan perwakilan di satu PC saja. Nah, untuk penggunaan yang pertama ini, kita perlu mengatur pengamatan IP di router. Nah, yang pertama itu kita buka router, konfigurasi router yang pertama di fast Ethernet 01. Di sini jangan lupa klik on. Kebetulan di sini sudah saya isi dengan IP address-nya itu 192.168.11 dan subnet mask-nya seperti ini. Dan untuk fast Ethernet yang 0/0 itu juga sudah saya isi yang untuk di router pertama. Itu di on 192.168.3.255.1.255.255 dan 252. Lalu kita close. Untuk yang kedua, di router kedua itu sama saja dikonfigurasi. Kita lihat di Ether 0/1, jangan lupa diklik on. Terus isikan IP address dan subnet mask-nya yang sudah ada. Kemudian yang di fast attack-nya, fast Ethernet-nya juga yang di 0/0 itu juga diisikan seperti ini. Setelah itu kita coba kirim paket dari PC pertama ke sini. Nah, ini kebetulan sudah saya ulangi. Kirim paket dari PC pertama ke router pertama, yaitu sudah sukses. Kemudian kita coba lagi kirim PC yang pertama ke router yang kedua, yaitu juga sukses. Tapi pada saat kita mengirimkan paket dari PC 1 ke PC kedua, itu sebenarnya ini fault karena kita belum mengatur di routernya. Kenapa? Karena pada saat ini kita perlu pengaturan lain. Nah, untuk yang routing yang statik itu kita klik di router yang pertama, kita buka konfigurasi, terus kita ke statik. Nah, di network ini kita isi dengan IP range-nya, yaitu 192.168.2.0. Untuk subnet mask-nya 255.25.255.0. Untuk next host-nya itu di 33. Lalu kita add, lalu di close. Sama untuk di router yang kedua ke static, kita isi networknya di 1.0.
seterusnya 255.255.255.128. Untuk next hopsnya itu di 3.1, kemudian di add. Kemudian kita coba pengiriman paket dari PC1. Ini seharusnya valid ya, karena belum ke router, karena masih pengenalan. Tapi karena saya udah coba di tadi yang pertama, itu jadinya dia langsung sukses. Jadi yang coba kita di PC yang pertama dan PC kedua, itu dia juga sukses. Nah, gimana sih kasusnya pada saat kita menggunakan router yang dinamik? Nah, pada saat dinamik ini, bedanya dengan yang statik dan dinamik, pada saat statik itu kita perlu mengisikan secara manual, tapi pada saat untuk yang dinamik itu udah terpasang di tidak perlu manual lagi. Nah, untuk statik ini dihapus dulu karena kita langsung menggunakan di RIP-nya. Di statiknya ini kita hapus dulu. Setelah itu kita masuk ke router yang pertama lagi. Kita ke RIP. Nah, di sini kebetulan saya udah mengisikan, ini terserah kebolak-balik juga nggak apa-apa. Kita close. Dan di router kedua juga sudah saya isi yang di sini. Kemudian kita coba kirim paket dari PC1 dan PC kedua. Nah, ini yang sukses karena sudah pengenalan dari router, dari router yang pertama ke router yang kedua. Nah, selanjutnya untuk yang VLAN. Nah, selanjutnya untuk yang VLAN, kita menggunakan ruangan 1 dan ruangan 2. Ruangan 1 dan ruangan 2. Nah, di sini saya sudah menginput di ruangan ke-1. Saya sudah melakukan konfigurasi di IP configuration, sama seperti yang di routing dan subpanning tadi. Keseluruhannya sudah saya buat. Setelah itu kita mengatur VLAN-nya yang ada di pada switch. Nah, itu kita di switch configuration. Nah, di sini kita ke VLAN database. Kita mengisikan di sini, saya udah mengisikan di 101 itu untuk ruangan 1 dan 102 itu untuk ruangan kedua atau yang di lantai 2. Nah, setelah kita mengatur itu kita menggunakan GUI. Setelah itu kita mengatur switch pada ruangan yang pertama, yaitu saya menggunakan di fast Ethernet yang kedua, itu untuk komputer 1 ke switch-nya itu berada di ruangan 1, di Ethernet yang ketiga itu ada di ruangan 2. Maaf, sebelumnya yang di Ethernet ketiga ini ada di ruangan pertama. Nah, untuk yang di Ethernet pertama yang satu ini itu berada pada router ke switch sehingga diubah menjadi Tron. Setelah itu kita close. Nah, untuk pengaturan di routernya itu sendiri itu hanya bisa menggunakan dengan CLI dengan cara kita konfigurasi. Kita ke Ethernet ini. Nah, di fast Ethernet 0,0 kita jangan lupa klik on. Kemudian kita ke CLI. Nah, di sini saya tadi sudah mengisikan dengan komen-komennya dengan yang sama seperti dengan di PPT. Jadi kita bisa mencoba untuk kirim pesan dari sesama ruangan, kirim paket dari ini kan di sini Pak.
Nah, itu nanti ke ruangan yang pertama dan kedua itu nanti bisa digunakan lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.